Sementara satu persatu para korban pelecehan seksual mahasiswa Universitas Airlangga atau UNAIR Surabaya buka suara. Beberapa di antara mereka berani melaporkan peristiwa yang dialami mereka ke pihak kampus dan kepolisian. Kepada kami, seorang penyintas kasus ini mengaku terduga pelaku sudah melakukan pelecehan seksual sejak ia masih berstatus mahasiswa baru. Berbeda dengan korban yang sebelumnya kami wawancarai, AK adalah teman seangkatan Gilang. Ia bahkan satu fakultas di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya. Tidak mudah bagi AK memberanikan diri melaporkan kasus yang menimpanya ke pihak kampus dan kepolisian. Saya ingin mengingatkan kembali sih, terutama kepada para masyarakat, karena menurut saya kemarahan pelecehan seksual itu bukan masalah yang sepele dan itu bukan masalah yang serius, karena saya juga sudah mengalaminya, bagaimana trauma yang saya rasakan dan bagaimana saya akhirnya bisa bangkit dan bisa sembuh dari trauma yang saya rasakan. Dan ini agaknya memang jadi perhatian khusus bagi masyarakat, karena saya masih sering menjumpai bahwasanya blaming itu justru datang dari masyarakat, dan blaming itu ditujukan bukan hanya untuk pelaku, tapi juga ditujukan untuk korban. Nah, di sini kita itu sudah korban, tapi kita mendapatkan justifikasi jelek dari masyarakat. Nah, itu yang mau saya tekankan, bahwa korban pun juga harus merasa aman di lingkungan sosialnya. Setelah meyakinkan diri bahwa trauma yang ia rasakan sudah sirna, AK berani bercerita agar daftar korban Gilang tak terus bertambah. Ia masih bisa merasakan bagaimana getirnya menjadi korban pelecehan seksual. Karena waktu itu juga rasanya semalam yang saya rasakan antara mimpi sama kenyataan. AK bercerita tentang malam jahanam yang harus ia lalui. Kala itu, ia, Gilang dan ribuan mahasiswa baru UNAIR baru selesai mengikuti acara penutupan pengukuhan mahasiswa baru. AK mengiyakan ketika Gilang mengajaknya bermalam di kamar kosnya. AK merasa semuanya normal. Hingga Akhirnya kemudian saya memutuskan untuk tidur, dan saya juga nggak tahu itu pukul berapa kejadian itu dilaksanakan. Saya sempat bangun dan memang saya sempat sedikit sadar kalau misalkan tubuh saya itu sudah ditutupi sama kain kayak gitu. Dan di saat itu pula saya juga merasakan ada memang aksi ketika dia memang istilahnya memegangi area vital milik saya. Nah, hal ini menjadi sempat saya bingung, karena kok saya nggak punya kekuatan sama sekali. Karena istilahnya even orang tidur pun kalau secara normal itu kan dia masih bisa berontak. Nah, paginya ia menegur Gilang. Gilang pun meminta maaf dan memohon agar AK tidak menceritakan pelecehan seksual itu. Yang jelas saya waktu itu memang sempat down, dimana ya karena kejadian itu menyangkut kejadian yang hal-hal yang sifatnya private, dan memang sempat jijik karena ya pasti setiap orang yang mendapatkan pelecehan itu akan merasa bahwa dirinya sangat-sangat kotor gitu kan, Mas. Dan memang sempat istilahnya kayak menjustifikasi diri saya sendiri itu adalah manusia yang kotor kayak gitu. 5 tahun bagi AK adalah waktu yang lama untuk bersembunyi. Pada akhirnya, momen untuk bisa buka suara itu pun datang. Ia bersyukur sekaligus berusaha kembali menata hati agar trauma tak kembali datang. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.